Pengamat politik ini sangat tangguh. Bisa menandingi Adian Apitupulu. Saling sanggah. Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video kali ini akan menunjukkan perdebatan antara Bung Adian dengan pengamat politik. Banyak para pakar, ahli, pengamat politik yang memang sering bersinggungan, sering berseberangan dengan pendapatnya Bang Adian. Di sini serunya antara yang mengamati dan yang melakukan, politisi yang diamati oleh orang lain. Kita tahu pengamat itu bisa menafsirkan sebebas-bebasnya, menebak pergerakan sebebas-bebasnya. Apalagi yang ditebak, yang ditafsirkan itu politisi langsung, seorang Bang Adian. Di video kali ini, Podcast Test akan mempersembahkan seorang pengamat politik yang tangguh, yang tidak mundur, tidak gentar, berdebat, berargumentasi dengan Bang Adian. Kita lihat videonya. Selamat menyaksikan. Salam Merdeka. 2024 itu kriteria presiden yang diinginkan yang pertama adalah cerdas. Nah, kalau cerdas ini strateginya akan berubah. Kalau sebelumnya kan merakyat, jadi strateginya pencitraan. Kalau sekarang cerdas, maka strateginya pameran. Dia harus pamer-pamer pembangunan tuh, ya kan? Nah, kan yang sekarang berkuasa PDI Perjuangan, yang bisa partai, yang bisa pamer-pamer sekarang PDI Perjuangan. Nah, Demokrat gimana pamernya? Pamer yang dulu sebelumnya. Jadi pengen pamer juga sebetulnya. Itu intinya. Saya tadi lihat tuh 2 menit, makanya langsung saya klaim duluan. Enggak, kita tidak pamer. Begini, saya ini anggota DPR. Lalu saya datang ke dapil. Kemudian rakyat tanya, Bang, sejak menjadi anggota DPR buat apa saja? Lalu saya sebutkan, saya lakukan 1, 2, 3. Oh, nggak bisa, lu pamer. Ya nggak begitu dong. Atau saya harus jawab ketika ditanya orang, Bang, sejak jadi anggota DPR bikin apa aja? Mau tahu aja, kan nggak mungkin begitu. Iya. Atau saya tanya misalnya, lu mau tahu aja atau mau tahu banget? Gitu nggak bisa. Kita kan sebutkan angkanya. Oke, bulan ini saya buat ini. Oke, advokasi saya lakukan apa ini. Oke, pembelian saya lakukan apa ini. Pendampingannya bagaimana, begini segala macam. Apakah itu berangkat dari keinginan pamer? Tidak. Itu persepsi yang berbeda terhadap definisi hutang luar negeri, definisi obligasi dan sebagainya. Nah, itu harusnya jelas sehingga rakyat tidak dijebak pada data yang multi tafsir gitu loh. Hutang kita sekian. Nah, itu yang harus kita luruskan. Begitu loh. Ini oke terus dari tadi. Ya emang oke, terus kenapa? Bang Hensat ini boleh bilang bahwa tidak semuanya ini punya elu. Sebagian punya gua. Kalau ada klaim bahwa semuanya ini punya saya. Dia akan protes, enggak dong, cuma sebagian ini punya saya. Kita tidak pernah klaim apapun, tapi bahwa kemudian Presiden Jokowi dalam banyak kesempatan dia harus mempresentasikan tentang jumlah bangunan, jalan, infrastruktur lain yang dibangun. Karena menurut saya dia harus bertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat. Kalau dia bilang bahwa saya membangun 1.900 km jalan sampai tahun sekian akan sekian, itu tidak bermaksud meniadakan peran orang-orang sebelumnya. Kenapa? Dia harus bertanggungjawabkan setiap rupiah. Problem kita selama ini kan adalah banyak pemimpin kita pilih, banyak pemimpin menjabat, ketika ditanya kamu buat apa saja, mereka nggak jawab gitu loh. Nah, ini Jokowi jelaskan, saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada yang kemudian diakui yang bukan kerjaan dia. Nah, kemudian disampaikan oleh Demokrat dalam acara apapun lah itu, dia jelaskan 70% sampai 80% bla 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 bla. Nah,
Kenapa kemudian kita menjawab, oke, yang 70%, 80% itu yang mana? Iya. Yang saya tahu tuh yang ini. Sama seperti ketika saya ilustrasikan tadi. Bang Hensat bilang, oh ada loh punya gua di situ 20%. Yang mana? Yang ini. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Kita cocokin data. Orang kita tidak sedang berebut sesuatu. Kenapa? Yang dibangun SBY buat rakyat. Yang dibangun Jokowi buat rakyat. Yang Ngapain dibangun kita Pak berebut? Harto untuk rakyat, dibangun Ya, Ibu Mega ngapain kita untuk harus rakyat berebut gitu semuanya. loh. Nah tiba-tiba ada yang katakan bahwa itu bapak gue yang bangun. Kalau mereka sebutkan angka 70% sampai 80%, Oke. boleh tidak kita sebutkan seluruh data yang kita miliki? Boleh dong. Kenapa mendiamkan sebuah ketidakbenaran? Itu juga sama arti dan menyetujui ketidakbenaran itu. Oke, poinnya di situ berarti ya. Nah sekarang maksud saya, itu belum tuntas perdebatan kemarin. Oke, yang 70-80% itu yang mana? 1, 2, 3, 4. Buka datanya, betul nggak betul? Ya sudah, sederhana saja gitu loh. Oke. Sekarang mereka bilang 70-80%, kita bilang ini loh. Lalu kemudian mereka sebutkan lagi dalam berbagai media, jangan berdebat. Loh kita nggak berdebat. Kalian yang membuka ruangan perdebatan itu. Oke. Kita cuma menjawab angka kalian dengan data yang lebih Iya. detail gitu loh. Bang Henry, Enggak, biasa aja. biasa aja. Biasa aja. Saya sih justru melihatnya ini positif-positif aja sih buat rakyat sebetulnya kan. Artinya apa? Mereka kan sama-sama ingin menunjukkan pernah bangun apa. Iya. Nah, memang yang terpenting itu adalah saya setuju tuh sama Bang Adian, saya juga setuju sama Bang Ian. Yang mana? Yang itu maksud gue, yang Yang setuju mana? itu yang mana? Yang dibangun itu. Oke. Nah. Yang bagian setuju sama Bang Ian yang mana? Yang itu juga, yang Yang mana? Yang dibangun itu. Jadi yang mana? Jadi maksud saya begini loh. Pak SBY lagi. Demokrat dan PDI Perjuangan ini adalah dua partai politik teratas yang telah terbukti mampu menjadikan kadernya presiden pasca Orde Baru. Oke. Jadi sama nih. Jadi kalau ditanya siapa partai politik yang paling hebat pasca Orde Baru, jawabannya Demokrat dan PDI Perjuangan. Demokrat dan PDI Perjuangan atau Demokrat? Lah kan urutannya Demokrat dulu baru kan PDI Perjuangan. Berdasarkan abjad ya. Bukan, Berdasarkan berdasarkan periode Karena ini berkuasa. sensitif banget loh. Yang ngomong duluan siapa? Yang di Nah, Yang langsung Bang, yang langsung dipilih oleh rakyat. oke. Yang langsung dipilih. Cari aman. Ya. Oke. Lah bukan, ini emang iya begitu gitu. Jadi kalau kemudian ini kan mau pemilu lagi, keduanya mencoba mengglorifikasi apa yang telah dilakukan wajar. Partai berkarya sama Golkar juga. Pak Soeharto tuh sejahtera kita dulu. Jadi masing-masing mengglorifikasi apa yang mereka perbuat itu wajar aja. Oke. Yang repot kan yang belum pernah berkuasa. Yang repot itu. Jadi kan susah mengklaim itu gitu ya, walaupun sudah ada beberapa wakilnya. 2024 itu kriteria presiden yang diinginkan yang pertama adalah cerdas. Nah kalau cerdas ini strateginya akan berubah. Kalau sebelumnya kan merakyat, jadi strateginya pencitraan. Kalau sekarang cerdas, maka strateginya pameran. Dia harus pamer-pamer pembangunan tuh, ya kan? Nah kan yang sekarang berkuasa PDI Perjuangan, yang bisa partai, yang bisa pamer-pamer sekarang PDI Perjuangan. Nah Demokrat gimana pamernya? Pamer yang dulu sebelumnya. Jadi pengen pamer juga sebetulnya. Oke. Itu intinya. Oke. Saya tadi lihat tuh 2 menit, makanya langsung saya klaim dulu. Enggak, kita tidak pamer. Begini, saya ini anggota DPR. Lalu saya datang ke dapil. Kemudian rakyat tanya, Bang sejak menjadi anggota DPR buat apa saja? Lalu saya sebutkan, saya lakukan 1, 2, 3, oh nggak bisa lu pamer. Ya nggak begitu dong. Atau saya harus jawab ketika ditanya orang, Bang sejak jadi anggota DPR bikin apa aja? Mau tahu aja, kan nggak mungkin begitu. Iya. Atau saya tanya misalnya, lu mau tahu aja atau mau tahu banget? Gitu, nggak bisa. Kita kan sebutkan angkanya. Oke, bulan ini saya buat ini. Oke, advokasi saya lakukan apa ini. Oke, pembelian saya lakukan apa ini. Pendampingannya bagaimana, begini segala macam. Apakah itu berangkat dari keinginan pamer? Tidak. Tapi rakyat yang memilih saya, rakyat yang membiayai gaji saya dan sebagainya wajib tahu dan saya punya kewajiban menjelaskan. Kalau saya jelaskan, bukan pamer. Itu kewajiban saya. Karena Ngerti ditanya. nggak? Iya dong. Oke. Jadi bukan, tapi kan itu pamer juga Bang. Enggak dong. Kan menjelaskan ditanya, hasil-hasil Bang. kerja. Lah, kalau tidak menjelaskan rakyat akan kecewa dong. Oh iya, Kalau- nggak maksud saya gini kan, maksudnya menjelaskan hasil-hasil kerja itu kan nggak apa-apa kan kalau dibilang orang, wah ini pamer-pamer hasil gini, kerja. Orang boleh menafsirkan apapun itu.
Tapi kewajiban seorang pemimpin, kewajiban mereka yang dipilih oleh rakyat adalah menjelaskan selama mereka dipilih, mereka melakukan apa saja. Itu kewajiban saya mereka. begini, pamer hasil kerja itu kan nggak apa-apa. Bahwa sebetulnya. kemudian orang mengatakan, wah lu pamer lu, bisa Nggak saja, apa-apa. boleh saja, tidak Boleh. problem itu. Berarti Ya tapi itu menurut saya, ya memang harus. Yang terjadi sebelumnya, sekian lama yang lalu, orang mengerjakan apa kita tidak tahu, yang kita cuma tahu memilih dia. Setelah kita pilih bikin apa saja, ya lu cari tahu aja sendiri, nggak bisa dong. Oke. Ini Harus kita- dijelaskan. Ngomong saja, Oke. itu loh. Dan apakah saat itu ketika terjadi kita akan sebut dia pamer? Tidak. Nah di luar itu kan begini ya, apapun yang disampaikan oleh Partai Demokrat itu hak mereka. Tapi ada rangkaian. Pertama misalnya mau demo kenaikan BBM, lalu kemudian dulu ada yang nangis-nangis, itu pertama. nangis-nangis apa nih? Waktu kenaikan BBM. Aha. Lalu kemudian itu jeda beberapa hari keluarlah infrastruktur perbandingan. Jeda berapa hari lagi kemudian Jangan. tentang potensi kecurangan bla 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 bla. Ini apa sih gitu loh. Oke, nanti bisa Kenapa? dijelasin ya Oke. ini apanya ya. Apa perintah partai pada kami, pada saya dan kader-kader partai yang lain, nggak perlu bicara koalisi, nggak perlu bicara pilpres. Tugas kalian bekerja buat rakyat, turun ke bawah. Oke. Itu loh. Tapi ketika kemudian ada tiga serangan beruntun begini, ya kita harus menjawab dong. Kalau Oke. tidak kita jawab, apa yang dituduhkan akan menjadi kebenaran. Saya kembali lagi ke substansi ya. Memang dua partai politik ini suka atau tidak suka ya memang torehan sejarahnya itu meletakkan kader terbaiknya sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke. Apakah mereka akan ingin mengulang itu? Pasti ingin. Makanya di PDI Perjuangan sedang disiapkan kan, siapa nanti kader yang ditentukan oleh Bu Mega ya, terakhirnya itu yang akan bertarung. Sama juga Demokrat juga belum pada hasil akhir nih. Apakah AHY atau ikut saja gitu ya dengan koalisinya. Jadi artinya dengan kelebihan atau keuntungan sebagai pemenang pemilu yang meletakkan kader sebagai presiden, jadi dua-duanya ini harus bersaing memang. Oke. Dan apple to apple ini kan kayak El Clasico aja. Kalau kemudian Demokrat ributnya sama Nasdem nggak cocok, atau sama Gerindra nggak cocok, kan mereka belum pernah jadi presiden. Makanya ya ini seru aja. Hanya memang saya mau nanya ke Bang Adian ya. Iya. Kenapa kemudian yang reaktif adalah PDI Perjuangan, Bang? Kenapa nggak pemerintah yang harusnya reaktif terhadap klaimnya Demokrat 70-80% tadi? Atau memang diserahkan kepada PDI Perjuangan untuk mengomentari Untuk Demokrat? menjawab gitu. Kan itu klaimnya kan harusnya dijawabnya oleh pemerintah kan, yang 70-80% itu. Oke, Bang Adian. Emang Kalau menurut saya yang menjawab tidak cuma PDI Perjuangan, tapi hampir seluruh partai pendukung pemerintah juga melakukan jawaban. Hanya memang mungkin kita lebih banyak diangkat media mungkin seperti itu ya. Dan menurut saya tidak masalah sebenarnya. Apa kalau disampaikan oleh Bang Ian tadi bahwa itu internal segala macam, menurut saya harusnya ada sanksi loh terhadap yang membocorkan itu. Kalau kita rakernas misalnya ya, lalu pimpinan sidang ketua umum sampaikan bahwa ini off the record. Itu wartawan tidak boleh meliput apa segala macam. Kalau dia liput sementara dia ada dalam ruangan tapi dikatakan off the record, dia kena sanksi. Iya. Begitu juga kalau kita katakan ini tidak untuk disebarluaskan, kader tidak boleh menyebarkan. Saya mengerti bahwa kemudian dalam pembicaraan partai politik pasti akan ada sesuatu yang tidak boleh disebarkan, langkah, taktik, strategi dan sebagainya. Saya tahu itu gitu loh. Saya juga kan orang partai. Nah, tapi kalau kemudian kita mau berlomba begini, Mbak. Yuk kita berlomba, tidak saya menjelek-jelekan Bang Hensat, tidak. Oke. Tidak saya menjelek-jelekan Bang Ian, tidak. Tapi kita berlomba, oke. Bang Hensat ini membuat kegiatan sosial 10 kali, saya harus 12 kali. Dia bikin ini 3 kali, saya harus lebih banyak Prestasi daripada. ya. Nah, perlombaan ini akan lebih menguntungkan buat rakyat. Iya. Pertengkaran, perdebatan ini rakyat nggak untung. Rakyat jadi panas, tapi tidak mendapatkan keuntungan apapun. Nah, tapi kita ini PDI Perjuangan, oke? Partai yang menurut saya sudah teruji. PDI Perjuangan itu satu-satunya partai di Republik ini yang kantornya pernah diserang oleh aparatur negara beberapa puluh tahun yang lalu. Oke. Dan kita buktikan, sejarah membuktikan kita bangkit, kita kuat, kita menang. Oke. Nah, jangan kemudian dioyok-oyok lagi soal itu.
Saya berdebat waktu itu, saya ingat betul. Kita berdebat tentang perbandingan harga BBM. Lalu tiba-tiba teman-teman dari Demokrat bicara soal Harun Masiku. Apa hubungannya gitu loh. Kalau kemudian kita diajak bicara soal korupsi, kita punya data korupsi yang lain. Mau nggak kita bicara ke situ? Pertanyaan saya, kalau kita dipancing terus, untungnya apa buat rakyat? Nggak ada. Kalau misalnya saya bilang, saya punya loh rekaman pernyataannya Nazarudin terkait dengan korupsi alat kesehatan dan sebagainya dan hubungannya dengan partai segala macam. Kalau kita sampaikan itu terbuka di media, kita publikasikan ulang, bagaimana? Itu loh. Tapi yuk kalau kita jawab soal harga BBM, jangan lompat Harun Masiku. Nanti kita lompat ke ketua umum partai yang ditangkap. Kita bicara ini, jangan lompat ke sini. Nanti kita lompat ke sini. Nah, maksud saya gini loh, kasihlah kita data yang memang objeknya sama. Diskusi yang sehat itu konsisten pada objek. Objek kita apa? Handphonenya handphone. Bukan pemilik handphonenya, bukan beli di mana, bukan di mana segala macam gitu. Tapi handphonenya ini, kita adu mana yang lebih bagus. Ya ini yang kita adu. Bukan yang lebih bagus karena lu beli Tanah Abang, gua beli di Emperan lebih bagus. Ini bisa muter tuh. Nah, ini juga bisa tuh. Udah nggak? Lebih lama juga bisa malah. muter sih kalau mau pamer-pameran muter. Enggak, maaf apa? Maksud saya apa? Saya mau mengajak perbedaan pendapat dalam negara demokrasi tidak sesuatu yang dilarang. Saya mau mengajak, yuk kita perkuat data. Sehingga perdebatan itu lebih maju. Datanya mana ini, datanya mana ini. Kita koreksi. Ada yang salah, kita minta maaf. Kalau mereka yang salah, mereka minta maaf. Rakyat ngelihat itu adem. Berikutnya generasi baru yang muncul yang sekarang mahasiswa juga kita latih untuk kemudian beradu data. PDI Perjuangan emang di atas. Tapi tadi Bang Henry kan mengatakan ini apple to apple gitu. Oh iya. Tapi kan memang yang saat ini. Secara survei? Gini, ini saya bahas ya. PDI Perjuangan satu-satunya partai politik yang bisa nembus 30%. Waktu itu elektabilitasnya dari 3% jadi 33,4% kalau saya nggak salah. Itu di tahun 99. Sampai hari ini belum ada satu partai politik pun yang bisa mencapai angka 30%. Demokrat tertinggi? Ya ini kan baru mau. Nggak pengen tahu. Oh iya. Demokrat tertinggi 20,8 itu di tahun 2009. Itu paling tinggi. Sebelumnya 7 ya. 7% jadi 20,8%. Legit ya. Jadi hafal. Ya, jadi artinya adalah sebetulnya kedua partai politik ini punya track record yang bagus juga di Indonesia. Dan kalau soal pembangunan, saya rasa masyarakat Indonesia sama-sama bisa merasakan itu. Nah, sebetulnya pertanyaannya sekarang adalah, kan kembali ke judul nih, yang diuntungkan dengan ke perdebatan ini siapa sih sebetulnya? Yang lagi membutuhkan peningkatan elektabilitas kan memang Demokrat. Jadi ya mau tidak mau ini akan meningkatkan popularitas Demokrat dan AHY yang waktu itu bicara. Dan Bang Yan tadi mengatakan bahwa ini lumayan menguntungkan untuk Demokrat karena banyak diomongin kan. Oh iya, makanya kan popularitasnya meningkat. Tapi kehadiran SBY ini justru menurut saya, ini masukan buat Demokrat sih. Kehadiran SBY itu selalu kembali mengingatkan orang pada Demokrat adalah SBY, SBY adalah Demokrat. Makanya begitu dimunculkan, otomatis 70-80%-nya AHY itu agak tenggelam dibandingkan dengan pernyataannya Pak SBY. Bahkan beberapa kali bila Pak SBY tampil bersama AHY, misalnya yang terakhir ya, bertemu Surya Paloh, kan AHY ada di belakang tuh. Jadi menurut saya, Demokrat harus mempertimbangkan nih, kalau memang ingin meningkatkan popularitas AHY, ada yang mesti berani bilang ke SBY, Pak, bisa nggak Bapak demi ketum, Bapak munculnya. Ada yang berani tuh ngomong gitu. Ya ini makanya saya ngomong kan didengerin nih. Sekarang ngomong. Itu sama sebelahnya didengerin tuh, sama sebelahnya tuh. Kan nanti tinggal direkam aja, Pak, ini kata Hensat nggak boleh sering-sering muncul, Pak, utamakan anaknya. Ya iya emang mesti begitu gitu. Karena kalau enggak setengah mati pasti AHY akan muncul. Karena begini loh, di PDI Perjuangan juga ada Mbak Puan, tapi grow-nya beda tuh. Mbak Puan itu dari anggota DPR, ketua fraksi, ketua DPR. Gitu ya. Jadi memang stage-nya ada. Nah, kalau Mas AHY kan tidak punya karir politik seperti Puan. Jadi artinya memang dia harus ada treatment khusus tuh. Treatment khususnya salah satunya adalah
kalau bapaknya sering muncul, pasti dia akan hilang nih. Makanya itu saya kasih masukan tuh sama Demokrat, jangan minimal jangan terlalu berdekatan. Dan Pak SBY itu kan begitu muncul ciri khasnya tuh luar biasa tuh. Ciri khas dizoliminya tuh kuat banget tuh. Jadi begitu pidato tuh, wah ini SBY ini gayanya mau begini nih. Yang mereka mau sampaikan itu silahkan. Siapapun boleh menyampaikan apapun, tapi kalau dibantah jangan marah. Begitu loh. Jangan lompat. Mereka tidak bicara soal data BBM. Oke, kita sampaikan. Waktu zaman SBY itu kenaikan BBM 254% loh. Zaman ada datanya, Bang? Ada dong. Waktu zaman Presiden Jokowi cuma 54%. Lalu orang debat lagi, kan itu persentase. Iya, secara angka waktu zaman SBY itu naiknya 4.690 rupiah. Totalnya di zaman Presiden Jokowi baru 3.500. Nah, ketika kita bicara itu cerita Harun Masiku. Oh, ini apa hubungannya gitu loh. Kita nggak ke Harun Masiku lagi nih, Bang. Bukan, nggak ada hubungannya gitu. Nah, saya lebih suka kasih data, kita berdebat di angka. Itu tadi kita berdebat di data, bukan ini saya contohkan. Nah, misalnya yang disampaikan seperti itu kan ada perbedaan pemikiran. Misalnya begini. Kalau kita naikin gaji PNS bisa selama anggarannya memungkinkan. Bang, sebentar dulu. Ini kita menjelaskan boleh nggak? Iya, ini aku ada waktunya, tenang. Nah, tetapi kemudian pertimbangan pertarungan global di mana kita harus menarik investor dan sebagainya, dipilihlah bangun jalan. Artinya itu bisa kita perdebatkan tentang pilihan-pilihan seperti itu. Apalagi Menteri Keuangannya sama. Itu loh. Jadi tidak ada masalah. Yang saya tidak suka itu adalah kita bicara handphone, dia bicara yang lain. Kita ikuti bicara lagi yang lain. Kita ikuti. Nanti di titik tertentu kita buka betul berbagai macam data masa lalu. Soal demokrasi misalnya. Ini saya pengen Abang menanggapi data yang tadi dibacain, apa aja, Bang? Apa aja tadi? Ya itu tadi soal kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri di era Pak SBY itu meningkat sampai 112%. Di era Pak SBY yang sudah 9 tahun hampir selesai masa menjabatnya itu baru 11%. Itu contoh. Nah, ya, itu 11.000 guru honorer itu diangkat di zaman Pak SBY. Sekarang 500-nya masih terkatung-katung. Belum ada satupun. Bang. Ya. Nah, itu contoh data. Ini data kita nggak ngarang-ngarang ya. Itu pun salah, tidak 112%, di bawah 100%. Datanya salah, Bang ya. Ya, ada datanya. Ini dari sumbernya dari Kementerian Keuangan dan menterinya juga masih yang dulu dan sekarang masih sama. Dan yang membantah itu juga dari Kementerian Keuangan, gitu loh. Selisihnya tidak sampai 100%, tapi tidak masalah. Tapi ada angka, itu lebih bagus dibandingkan tidak ada angka. Angka bisa salah, tapi tuduhan yang tidak berangka bisa jadi fitnah. Itu loh. Kalau misalnya kemudian disampaikan angka dan kita berbeda, salah satu dari kita salah. Tapi kalau kemudian orang menuduh tidak pakai data, besar kemungkinan jadi fitnah. Saya lebih suka tertarik yang seperti ini. Kita berdebat. Kenapa kemudian PNS tidak diangkat sebanyak dulu dari honorer dan segala macam? Kita sedang membagi-bagikan begini loh, Mbak. Saya kemarin ketemu sama Menpan RB. Ada honorer diangkat di ujung Indonesia, lalu dia pindah ke tengah-tengah Indonesia yang lebih bagus salary-nya, apanya segala macam, di daerah kosong. Kita harus hitung sehingga kesalahan itu tidak berulang. Bagaimanapun juga misalnya yang harus kita prioritaskan adalah pinggiran Indonesia yang mungkin selama sekian puluh tahun tidak tersentuh, tapi kita mengakui mereka saudara kita. Bagaimana kemudian membuktikan bahwa perkataan bahwa Papua itu adalah saudara kita tidak cuma kata-kata, berpihaklah pada mereka. Kira-kira seperti itu. Bagaimana? Termasuk dalam menempatkan komposisi ASN ini. Nah, itu yang sedang dikaji ulang. Di sisi lain, bersyukurlah teman-teman Demokrat tidak ada COVID. Itu loh. Kenapa kemudian? Mereka diuntungkan betul oleh itu loh, Mbak. Nah, tidak ada pengeluaran tak terduga karena pandemi. Kita susah payah. Presiden Jokowi susah payah untuk keluar dari situ. Kita lihat banyak sekali negara tidak mampu melewati itu. Dengan segala macam cara, keterbatasan vaksin, keterbatasan anggaran, geser sana, geser sini segala macam, lapor lagi ke DPR dan sebagainya. Tapi kita bisa lewati itu. Ada situasi yang menguntungkan di periode SBY yang tidak menguntungkan di kita. Tapi apakah kita harus mengeluh? Lu enak nggak ada COVID. Kita ada COVID bos hampir 3 tahun. Aktivitas ekonomi tidak. Itu menjadi persoalan yang harus kita hadapi tanpa harus kita keluhkan. Bahwa kemudian ada yang diuntungkan karena situasi global, ada yang kemudian diuntungkan karena pandemi, ya bersyukurlah.
tetapi kemudian tidak mencela yang lain yang jalan dengan segala daya upaya karena situasi pandemi ini. Itu loh. Kita tidak menghitung tentang jalan nasional non-tol yang mungkin di dalamnya juga ada berbagai level, jalan provinsi, jalan kabupaten. Mungkin kalian hitung semua, kita tidak. Yang kita hitung cuma jalan tol. Tapi kalau misalnya diadu data, Jokowi itu membangun per 1 detik 1,5 meter dikali lebar. Per 1 detik. Kita sudah berdebat sekian lama. Sekian puluh meter jalan dibangun di luar sana tanpa kita ketahui. Oke. Mungkin itu tidak berdampak langsung seperti menambah gaji buat PNS, betul. Tapi ada puluhan juta rakyat lain yang mungkin bukan PNS yang ikut menikmati itu. Nah, biarlah itu menjadi pilihan kebijakan masing-masing. Tidak perlu kemudian kita perdebatkan. Kalau begitu berdebatnya nanti waktu mau pencapresan, program masing-masing seperti apa. Nah, ketika mau pencapresan kemarin sudah diperdebatkan program calon ini begini, calon ini begini. Rakyat memilih Jokowi gitu loh. Udah ya? Oh enggak dong, gini mas saya. Setiap kritik apapun itu akan menjadi pembelajaran buat kita. Mau dilakukan Demokrat atau bukan dilakukan oleh Demokrat gitu. Misalnya mereka mengkritik kita gaji 9 kali lipat. Itu harus diralat oleh Anissa Pohan ya, karena kalimatnya itu 9 kali lipat. Itu penting gitu loh. Enggak, itu penting karena mungkin itu typo. Ya, apapun itu. Karena masuk ke Twitternya dan diliput oleh media sudah naik sekarang di berita 9 kali lipat, kita akan bantah tidak 9 kali lipat. 9 kali. Nah, saya bahwa kemudian lagi ya, 9 kali. Tapi di sisi lain misalnya Presiden Jokowi menaikkan sekian banyak tunjangan lain, tidak dalam bentuk gaji, tapi tunjangan apa segala macam itu, dan kita punya datanya. Nggak apa-apa, ya kita perdebatkan itu, it's okay gitu loh. Kita akan terima kritik dari siapapun selama memang tidak berupa caci maki. Selama memang diperkuat oleh data. Tidak ada yang mengklaim bahwa pemerintahan sekarang 100% benar dan 100% sempurna, tidak mungkin. Dia punya banyak kelemahan, kekurangan dan sebagainya. Di situ kita butuhkan pihak lain, Demokrat, mahasiswa dan sebagainya. Silakan, tapi datanya mana? Sehingga kita juga bisa lakukan koreksi ke dalam. Semua data yang saya sampaikan itu sebelum kita bicarakan ke media, itu kita akan cross check, misalnya tentang hutang, cicilan pokok hutang. Dengan hutang luar negeri itu kita bandingkan sebenarnya berapa sih? Secara konstitusional misalnya pokok hutang yang dibayarkan itu tidak sampai 900 triliun seperti yang disampaikan. Cicilan bunga hutangnya 405 triliun. Pokok hutang secara konstitusional yang dibayarkan adalah sekitar 80-an triliun, 84 triliun. Lalu kenapa dia jadi bengkak? Itu persepsi yang berbeda terhadap definisi hutang luar negeri, definisi obligasi dan sebagainya. Nah, itu harusnya jelas sehingga rakyat tidak dijebak pada data yang multitafsir gitu loh. Hutang kita sekian. Nah, itu yang harus kita luruskan. Begitu loh. Ini oke terus dari tadi. Emang terus kenapa? Saya setuju yang dibilang Bang Hensat ya. Mereka 2004 kalau salah tolong dikoreksi, 7, sekian persen, lalu terjadi lompatan 2009 20,8 kalau saya tidak salah. Ketika mereka mengambil posisi berikutnya dia turun jadi 10, sekian, lalu dia jadi oposisi, dia turun lagi 7,7. Jangan-jangan DNA-nya memang bukan DNA oposisi. Gitu, sehingga dia tidak siap pada posisi itu. Maka dia turun ketika dia menyampaikan dirinya oposisi tidak terlibat dalam pemerintahan tahun 2014. Dia turun dari 10 jadi 7,7. Itu loh. Nah, saya tidak bermaksud intervensi pada sikap Demokrat ya. Tapi maksudnya, harusnya kan logikanya kan oposisi jadi naik ya. Ini malah jadi turun gitu loh. Jangan-jangan memang DNA partainya memang tidak seperti itu. Kemenangan itu buah kerja, bukan buah urut kacang. Kemarin lu sudah menang, sekarang gantian gue menang, nggak bisa. Kalau mau menang ya bekerjalah, bangunlah kekuatan, timbulkanlah otot-otot tubuhmu dan sebagainya sehingga dia layak mendapatkan kemenangan. Dan itulah yang diperintahkan PDI Perjuangan kepada seluruh kadernya. Jangan bicara pilpres, jangan bicara koalisi, perbesar otot-otot perjuanganmu di rakyat. Turunlah ke bawah dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian kita mengomentari? Karena kita merasa dalam tanda kutip diserang dengan angka. Itu saja. Saya sendiri misalnya sekarang Mbak, ini sedang menyelesaikan 130.000 pengobatan gratis untuk 130.000 orang selama 219 hari untuk 435 desa. Kita diperintahkan begitu oleh partai, sudah turun ke bawah.
kerjalah buat rakyat. Kalau kemudian rakyat memilihmu, memilih kita sebagai partai, itu karena buah kerja kita, bukan buah intrik, bukan buah fitnah dan sebagainya gitu loh.